Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya di kolom komentar, kira-kira mending mana antara Realme 10 yang dijual dengan harga 3,2 juta dan Infinix Note 12 2023 yang dijual dengan harga 3 juta. Selain harganya cuma beda sedikit, kedua HP ini juga menggunakan jenis chipset yang sama. Jadi tidak heran kalau banyak yang galau untuk memilih. Tapi kamu gak usah khawatir, karena di video kali ini kita akan compare lengkap antara Realme 10 dan Infinix Note 12 2023. Dari segi harga, di sini Realme 10 memiliki 3 varian, yaitu kapasitas 4/128GB, 8/128GB, dan 8/256GB. Sedangkan Infinix Note 12 memiliki 2 varian, yaitu kapasitas 8/128GB dan 8/256GB. Untuk unit yang kita compare saat ini, varian 8/128GB di Realme 10 dan varian 8/256GB di Infinix Note 12, supaya selisih harganya tidak beda jauh, hanya sekitar 200 ribuan aja. Untuk urusan desain, baliknya sih tergantung selera masing-masing saja. Karena yang jelas, kedua HP ini sudah memiliki tampilan yang kekinian. Mulai dari kombinasi warna, bentuk body flat atau kotak, hingga setup kameranya. Tapi kalau kamu suka tampilan yang simpel, di sini Realme 10 lebih oke, karena tidak terlalu neko-neko. Sedangkan untuk Infinix Note 12, framing kameranya terlalu besar dan bulat melingkar. Lalu untuk bagian depan atau layar, dari segi konsep, di sini Realme 10 jelas lebih menggoda karena sudah menggunakan konsep punch-hole display sehingga lebih kekinian. Sedangkan Infinix Note 12 masih menggunakan konsep layar water drop screen. Dan untuk ukuran layarnya, Realme 10 memiliki layar sebesar 6,4 inch resolusi Full HD+, 1080x2400 pixel. Panel Super AMOLED refresh rate bisa sampai 90 Hz. Sedangkan Infinix Note 12 memiliki ukuran layar lebih besar, 6,7 inch dengan resolusi juga Full HD+, 1080x2400 pixel. Panel layar AMOLED dengan refresh rate sayangnya hanya mentok di 60 Hz. Di sini untuk sektor layar, sebenarnya kedua HP ini sudah sama kuat, mulai dari resolusi sampai panel layar yang digunakan. Bahkan untuk saturasi warna di keduanya juga sudah sama-sama bagus, terlihat jelas, tajam, dan kaya akan warna, ciri khas panel AMOLED. Namun yang jelas, Realme 10 tetap lebih unggul, karena selain konsep yang sudah punch-hole display, refresh rate layarnya juga lebih tinggi, support hingga 90 Hz. Dan satu lagi, untuk always on display-nya bisa selalu standby. Tidak seperti di Infinix Note 12 yang hanya bisa aktif selama 10 detik. Jadi untuk poin desain dan tampilan, Realme 10 jelas lebih unggul. Pindah ke bagian dapur pacu, Realme 10 dibekali dengan kapasitas 8/128GB. Sedangkan Infinix Note 12 lebih besar, 8/256GB. Kalau dirasa masih kurang, baik di Realme atau Infinix masih bisa ditambah dengan RAM virtual dan micro SD. Lalu untuk urusan chipset, kedua HP ini ditenagai dengan chipset yang sama, MediaTek Helio G99 octa-core 2,2 GHz, fabrikasi 6 nanometer. Bahkan untuk skor AnTuTu yang dihasilkan di kedua HP ini juga masih mirip-mirip. Realme 10 ada di angka 375 ribuan, sedangkan Infinix Note 12 ada di angka 367 ribuan, sedikit lebih kecil dari Realme. Pokoknya yang jelas, untuk urusan dapur pacu kamu tidak usah khawatir, karena kedua HP ini sudah dibekali dengan kapasitas memori yang besar dan chipset ngebut di kelas harganya. Lalu untuk urusan persensoran, kedua HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, hampir semua ada. Tapi di sini Infinix lebih unggul karena sudah dilengkapi dengan sensor NFC dan sensor giroskop hardware. Sedangkan di Realme 10 sensor NFC belum ada. Untuk sensor giroskopnya juga masih menggunakan virtual gyro jika kita perpatukan dengan aplikasi sensor box. Lanjut untuk performanya, kedua HP ini saya coba buat main PUBG Mobile. Dan untuk settingan grafik yang dihasilkan di sini sama persis. Ada di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan bisa mentok sampai SD High. Untuk gameplay, keduanya sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar, karena chipset yang digunakan tidak kentang sama sekali. Tapi untuk user experience-nya, jujur di Infinix Note 12 lebih seru, karena sensor giroskopnya sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif, berkat menggunakan giroskop hardware. Sedangkan di Realme 10 untuk sensor giroskopnya terasa delay karena masih menggunakan virtual gyro.
Jadi buat main game yang butuh giroskop hardware, di sini Infinix Note 12 lebih unggul. Namun yang jelas kalau untuk urusan performa kamu tidak usah bingung, karena performa dari kedua HP ini sudah sama-sama lancar dan bisa diandalkan. Geser ke bagian baterai, kedua HP ini juga dibekali dengan kapasitas baterai yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh. Bahkan untuk kecepatan chargingnya juga sama, sudah fast charging 33 Watt, yang berbeda hanya teknologinya saja. Di sini Realme 10 butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit untuk isi daya dari 4 sampai full 100% dengan kondisi data off. Sedangkan Infinix Note 12 butuh waktu lebih lama, sekitar 1 jam 25 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jadi untuk kecepatan saat isi daya lebih ngebut di Realme 10, walaupun keduanya sama-sama menggunakan charger 33 Watt. Ini karena Realme 10 sudah menggunakan teknologi SuperVOOC, sehingga bisa lebih cepat saat isi daya. Lalu untuk masalah daya tahan baterai, dari pengujian yang saya lakukan, jujur baterai di Realme 10 terasa lebih awet. Sedikit gambaran, digunakan buat nonton YouTube selama 1 jam 12 menit dengan jaringan WiFi, di Realme 10 hanya berkurang 5%. Sedangkan di Infinix Note 12, nonton YouTube selama 1 jam berkurang sampai 8%. Saat digunakan buat main game online juga demikian. Baterai dari Realme terasa lebih irit, walaupun seri chipset yang digunakan sama persis. Lanjut ke bagian operating system, Realme 10 berjalan di Android 12, basis Realme UI 3.0. Sedangkan Infinix Note 12 berjalan di Android 12, basis XOS 10. Di sini untuk urusan sistem, jujur saya tidak ada masalah dengan UI di kedua HP ini. Karena dari segi tampilan, UI di keduanya sudah kekinian dan cukup user friendly. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan saja dengan selera. Untuk fitur yang ditawarkan di keduanya juga sudah lengkap. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, mode game, dan screen mirroring sudah tentu ada. Pokoknya lengkap lah. Dan dari segi dapur pacu, kedua HP ini memiliki nilai lebih masing-masing. Realme 10 unggul dari daya tahan baterai yang lebih awet dan isi daya lebih ngebut. Sedangkan Infinix Note 12 unggul dari sensor giroskop yang lebih lancar, memori lebih besar, dan punya sensor NFC. Kalau untuk masalah performa, keduanya sudah sama kuat. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, Realme 10 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama plus 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel. Sedangkan Infinix Note 12 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera AI. Untuk kamera selfie-nya sama dengan Realme sebesar 16 megapiksel. Hanya saja di sini sudah dilengkapi dengan lampu flash depan. Jadi untuk megapiksel kamera, kedua HP ini memiliki besaran megapiksel yang sama. Bahkan untuk fitur kamera yang ditawarkan di keduanya juga sama-sama lengkap. Tapi di sini Infinix lebih unggul karena sudah dilengkapi dengan fitur ultra stabil video, sedangkan di Realme 10 belum ada. Lalu kalau untuk hasil kamera belakang, kedua HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Mulai dari detail sampai tingkat ketajamannya, karena megapiksel yang digunakan sama besar, 50 megapiksel. Untuk objek dan kondisinya di sini memang tidak sama, jadi saturasi warna yang dihasilkan lumayan berbeda. Namun yang jelas, untuk kualitas foto, keduanya sudah sama-sama bagus kok dan bisa diandalkan. Hanya saja foto dari Realme 10 memiliki saturasi warna yang lebih ngejreng, terutama saat foto di outdoor. Sedangkan untuk foto selfie-nya, kedua HP ini dibekali dengan besaran megapiksel yang juga sama, 16 megapiksel. Jadi kualitas foto yang dihasilkan terlihat masih 11-12. Di sini yang bikin beda lebih ke saturasi warnanya, di mana warna dari Infinix Note 12 terlihat lebih kuning atau terkadang pucat. Sedangkan warna dari Realme 10 lebih fresh. Dan saat foto menggunakan mode bokeh, efek ngeblurnya juga terlihat lebih rapi, sehingga lebih cocok buat kamu yang hobi selfie. Dan yang terakhir, ini adalah contoh dari perekaman videonya. Di sini untuk kondisi dan waktu memang tidak sama. Jadi untuk saturasi warnanya kita tidak perlu nilai karena sudah pasti berbeda. Namun yang jelas, kalau untuk kualitas video, keduanya sudah sama-sama bagus kok dan bisa diandalkan. Hanya saja video dari Infinix Note 12 lebih stabil atau minim guncangan, karena sudah dilengkapi dengan fitur ultra stabil video. Tapi kalau kamu suka warna yang lebih ngejreng, video dari Realme mungkin bisa jadi jawaban. Lalu kalau untuk video kamera depan, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Karena megapiksel yang digunakan sama, jadi untuk kualitas videonya juga masih mirip-mirip.
Di sini yang jelas Realme unggul dari saturasi warnanya yang lebih fresh atau hidup. Sedangkan Infinix Note 12 unggul dari videonya yang lebih minim guncangan. Dan itulah tadi video perbandingan antara Realme 10 versus Infinix Note 12 2023. Dari semua poin yang sudah kita bahas, jujur agak sulit untuk menentukan pilihan. Karena kedua HP ini sama-sama bagus dan memiliki nilai lebih masing-masing. Namun yang jelas, Realme 10 cocok buat kamu yang mau layar lebih cakep. Konsep punch-hole display, isi daya lebih ngebut, baterai lebih irit, dan hasil kamera yang lebih ngejreng. Sedangkan Infinix Note 12 cocok buat kamu yang butuh kapasitas memori besar. Giroskop lancar, sudah punya sensor NFC, dan yang jelas harganya sedikit lebih murah. Pokoknya yang paling penting tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Kalau kamu lebih mengutamakan tampilan dan kamera, berarti Realme 10 pilihannya. Tapi kalau kamu butuh giroskop lancar dan memori yang besar, maka Infinix Note 12 2023 bisa kamu jadikan opsi atau pilihan. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.